dalam agama rata-rata menggunakan kata harumah, diharamkan atau tidak boleh. Bahasa yang lebih sederhana lagi itu dilarang. Dilarang melaksanakan 4 hal. Jadi orang yang tidak punya wudu tidak boleh melakukan 4 hal. Apa itu? Yang pertama, as-salatu. Haram, terlarang, tidak boleh dilakukan yang pertama salat. Baik salat wajib maupun salat sunat. Baik salat yang hukumnya fardu ain, demikian pula hukumnya fardu kifayah. Baik salat adaan maupun salat qadaan. Nah, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan salat janazah. Selama kita mengatakan salat, maka orang yang tidak punya wudu itu tidak boleh melakukan salat. Salat apa saja, baik salat fardu, sunat, fardu ain, fardu kifayah, adaan, qadaan, semua tidak boleh dilakukan kalau seseorang tidak punya wudu. Kalau seorang tidak punya wudu, iya, tentu ada pengganti wudu bagi mereka yang terhalang untuk menggunakan wudu. Ada. Yang kedua, dilarang juga atau tidak boleh juga, diharamkan pula adalah wat tawafu. Ya, tawaf. Dilarang melaksanakan tawaf. Tawaf ini tempatnya hanya di sekitar Ka'bah saja. Jadi tidak ada istilah tawaf dalam hal ibadah. Tidak ada istilah tawaf dalam hal ibadah kecuali bila dilakukan itu di sekitar Ka'bah. Dan setiap tawaf mesti harus punya wudu. Ini tawaf ini macam-macam juga. Ada namanya tawaf rukun yang kita kenal dengan istilah tawaf ifadah bagi mereka yang melaksanakan haji. Ada namanya tawaf qudum. Sama kalau kita baru masuk di masjid, itu namanya salat sunat tahiyatul masjid. Ya, tawaf qudum bagi mereka yang haji ifrad. Jadi kalau pertama kali mereka masuk ke Mekah, lalu kemudian mereka melaksanakan tawaf, kalau niatnya niat haji, maka itu bukan tawaf ifadah namanya, tetapi dia namanya tawaf qudum. Tawaf papak diolo, atau bisa dikatakan dia semacam dia masuk ke masjid, dia melaksanakan salat sunat tahiyatul masjid dulu. Sama bagi kita kalau masuk ke masjid, nah, kan ada beberapa salat sunat di situ, Pak. Kalau waktu yang kita lihat itu masih lama, beberapa hal, misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu ada berwudu nanti di masjid. Kalau kita datang ke masjid, itu beberapa salat sunat yang bisa kita lakukan. Pertama, salat sunat wudu. Sampai kapan salat sunat wudu itu bisa dilakukan? Ulama kita berbeda pandangan. Ada yang mengatakan setiap selesai kita berwudu dianjurkan untuk melaksanakan salat sunat wudu. Ada juga yang karena panjang perjalanan, nah itulah sebabnya tidak boleh kalau tidak dalam kondisi darurat atau dingin sekali, kita dilarang itu mengelap badan dari bekas air wudu. Karena ulama sebagian mengatakan selama masih basah anggota badan kita, maka hukum melaksanakan salat sunat wudu itu masih bisa dilakukan. Nah, satu. Yang kedua, salat yang bisa kita lakukan setelah masuk ke masjid adalah salat sunat tahiyatul masjid. Nah, sama tadi ini kalau kita masuk di Baitullah,
Baitullah. Begitu kita masuk, kita dianjurkan untuk melaksanakan tawaf qudum. Jadi sama statusnya dengan sholat tahiyatul masjid. Setelah selesai tahiyatul masjid, masih ada waktu untuk melaksanakan qabliyah. Bisa kita melaksanakan qabliyah. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat wajib, itu ada beberapa sholat yang bisa kita lakukan selama kita punya wudu. Kalau tidak punya wudu tentu tidak bisa kita lakukan. Sama dengan tawaf ini, bahwa tawaf ini bisa kita lakukan tawaf ifadah satu. Kemudian ada namanya tawaf qudum. Berikutnya lagi, kalau orang pergi umrah, itu pergi umrah Pak, itu bukan tawaf ifadah kita ambil, bukan juga tawaf qudum, tetapi tawaf umrah. Tawaf umrah 7 kali juga pelaksanaannya sama, cuma niatnya beda. Itu lagi niatnya beda. Apakah yang kita laksanakan itu tawaf ifadah, atau tawaf qudum, atau tawaf umrah, atau tawaf sunat, atau tawaf nazar? Semua tawaf kalau orang tidak punya wudu itu tidak boleh dilakukan. Jadi tawaf untuk ibadah cuma satu, itu hanya dilakukan di tanah suci Mekah. Jadi tidak ada, kalau ada di sini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada di sini tawaf, istilahnya dia menggunakan kata tawaf itu hanya keliling-keliling. Hanya keliling-keliling dari rumah pasar masjid, rumah pasar masjid. Itu namanya tawaf juga, tapi bukan tawaf dalam arti kata harus punya wudu. Walaupun memang dianjurkan, sebaiknya kalau kita dianjurkan senantiasa punya wudu. Begitu ada waktu dan kesempatan kita melaksanakan salat, bisa langsung kita salat, karena memang kita senantiasa punya wudu. Itu yang kedua. Yang ketiga, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, masul mushafi, menyentuh Al-Quran. Jadi kalau bukan karena darurat, itu tidak boleh kita sentuh. Tidak boleh kita sentuh. Iya. Kemudian wa hamluhu, dan membawanya. Ini sudah pengulangan dari apa yang telah kita sampaikan sebelumnya beberapa minggu yang lalu. Kemudian berikut yang kedua, wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya, dan diharamkan bagi mereka yang junub. Bagi mereka yang junub. Yang mana itu dikatakan bagi mereka yang junub? Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Ini juga sudah pernah kita sampaikan sebelumnya terkait dengan hal-hal yang mewajibkan seseorang itu mandi. Iya. Apakah junub ini disebabkan karena berhubungan suami istri? Apakah junub ini terkait karena dia melihat dan membaca bacaan yang bisa mengandung syahwat? Atau mungkin dia junub karena mimpi? Junub karena mimpi, maka wajib, itu namanya junub, wajib mandi. Jadi sebab-sebabnya ada beberapa macam, dan semuanya ini menyebabkan dia harus mandi. Nah, ada orang mimpi misalnya, tapi tidak mendapati basah. Dia mimpi tapi tidak mendapati basah. Itu tidak wajib dimandi. Tapi dia tidak mimpi, tapi didapati basah. Tentu basahnya bukan basah kencing. Bisa kita bedakan karena mohon maaf, di bahasa lurusnya bagi laki-laki itu di kemaluan kita ada 4 air yang senantiasa keluar. 1, air seni, air kencing, senantiasa
rutin itu Pak. Kalau subuh, setiap saat, apalagi musim dingin. Musim dingin sering minum air. Semakin banyak kita minum, maka besar kemungkinan semakin lancar juga pembuangan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya madhi. Madhi. Ini madhi biasanya keluar di saat syahwat seseorang itu memuncak. Dia ini semacam pelumas dan dia masuk kategori najis. Itu mesti dicuci. Nah, setelah madhi, ini bagi suami istri. Junub, ini tadi yang kita bicara ini junub. Yang keempat lagi, ada lagi namanya air satu lagi, namanya wadi. Ini biasanya keluar bagi laki-laki yang sehabis kerja berat. Dia pernah mengangkat beban berat. Biasanya ada air yang keluar dari tempat pembuangan kita bagian depan. Itu. Jadi empat ini, 3 diantaranya itu dianggap najis. Mani dia tidak dianggap najis, tetapi dianjurkan sehabis kejadian itu kita dianjurkan untuk mandi. Nah, sekarang terkait dengan junub. Yang junub ini itu dilarang atasnya 6 hal. Tidak boleh dia lakukan 6 hal. 4 tadi diantaranya telah kita bicara. Haram atasnya melaksanakan salat, tawaf, masul mushafi, wa hamluhu. Ditambah lagi 2. Apa tambahannya? Walubsu fil masjid. Tidak boleh dia lewat di dalam masjid, apalagi mau tinggal. Lewat saja, kalau dia khawatirkan bisa mengotori masjid, itu tidak boleh. Lewat, apalagi memotong, melewati dari sebelah selatan ke utara, dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Kalau dikhawatirkan mengotori masjid, itu tidak boleh. Kemudian wa qiraatul Qur'ani. Iya, ada seorang penghafal kebetulan lagi junub. Itu tidak boleh dia dengan sengaja membaca Al-Quran. Jadi termasuk di dalamnya di sini orang haid atau nifas, itu tidak boleh dengan sengaja membaca Al-Quran, kecuali walaupun ayat dia baca tapi dengan niat doa. Kan ada namanya wirid-wirid Pak. Semua kita biasanya seperti kita dianjurkan oleh agama bahwa setiap kali kita mau tidur itu membaca suratul Ikhlas. Membaca suratul Ikhlas 3 kali, membaca suratul Falaq, membaca suratul Nas, membaca ayatul Kursi. Sebetulnya ayat juga. Tetapi karena sudah menjadi kebiasaan kita dan kita niatkan bukan membaca ayat tapi ini semacam doa dan wirid, sebagian ulama itu mengatakan boleh selama tidak diniatkan sebagai ayat yang dibaca. Sama halnya kalau kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, ayat itu Pak. Biasa dibaca di sini kalau bicara kalau al-hajju asyhurun ma'lumat, dibawanya di situ wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Jadi sebahagian ulama ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali, tapi ada juga ulama yang sedikit longgar mengatakan selama tidak diniatkan membaca ayat. Selama tidak diniatkan untuk membaca ayat. Nah, misalnya mohon maaf bapak-bapak sudah salat Isya junub mau juga tidur. Nah, sekarang apakah kebiasaannya itu membaca wirid tetap dilakukan atau dia tidak membacakan sama sekali? Nah,
ulama yang sedikit longgar mengatakan yang penting niatnya bukan membaca ayat, itu bisa, karena sudah menjadi kebiasaan doa-doa pengantar menjelang kita tidur. Ya. Itu yang terkait dengan haram atau dilarang bagi mereka yang junub. Berikutnya, wa yahrumu 'alal haid wa yahrumu bil haidi asyaratu asya, dan diharamkan bagi mereka yang haid. Nah, ini kalau dikatakan bagi mereka yang haid, tentu laki-laki di sini tidak masuk, hanya perempuan saja. Wa yahrumu bil haidi asyaratu asya, dan diharamkan bagi wanita yang haid itu 10 perkara, 10 hal yang tidak boleh dilakukan, dilarang. Bahasanya di sini dikatakan wa yahrumu bil haidi asyaratu asya, diharamkan bagi mereka yang haid itu 10 perkara. Apa itu? Yang pertama adalah 4 yang pertama sama yang dilarang terhadap mereka yang tidak punya wudu. Jadi 4 yang pertama sudah sama dengan larangan bagi mereka yang tidak punya wudu. Tidak boleh dia salat. Itulah sebabnya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada perempuan yang sementara haid, itu merdeka, salatnya dia merdeka. Kalau laki-laki, Pak, tidak pernah kita merdeka, karena tidak ada kondisi yang memerdekakan dan membebaskan kita dari pelaksanaan ibadah, tidak ada. Kecuali tidur. Itu pun kalau tidur, kalau terbangun salat ki. Kecuali bagi mereka yang gila. Kalau ini kan parah nih kalau gila. Parah kalau gila. Atau usianya di bawah 15 tahun. Karena sebagaimana pandangannya dalam kitab ini bahwa alamatul bulughi salas. Jadi tanda-tanda orang balik itu adalah ada 3. Yang pertama, kalau dia sempurna 15 tahun. Bagaimanapun juga ini umur tentu tidak bisa kita tahan. Bilangnya saya tidak mau, usia aku cukup 15 tahun. Bagaimana caranya? Iya, susah kita atur. Selama kita diberikan usia yang lebih lama oleh Tuhan, mau tidak mau pasti usia atas sampai 15 tahun. Iya, kalau kita diberikan usia yang panjang atau usia yang lama. Ya. Yang kedua adalah tidur anin naimi hatta yastayqidha. Nah, di dalam Al-Qur'an yang kita sering baca, ada 2 orang yang tidur di dalam Al-Qur'an itu cukup lama. Yang pertama Nabi Uzair, ada yang mengatakan tidur, ada yang mengatakan mati. Nabi Uzair itu taruhlah kita mengatakan tidurnya itu kurang lebih 100 tahun. Au kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athahu. Allah mewafatkannya. Sebagian orang mengatakan Allah menidurkannya. Mi'ata amin, 100 tahun lamanya. Summa ba'athahu, kemudian mereka dibangkitkan, dihidupkan lagi. Lalu kemudian ditanya, qala kam labithta, berapa lama Anda tidur atau berapa lama Anda mati? Qala, dia mengatakan, qala labistu yauman aw ba'da yaum. Bisa jadi bahwa saya tidur cuma 1 hari atau mungkin setengah hari. Padahal ini orang ini sudah 100 tahun. Ini ceritanya dia melewati suatu wilayah
yang habis terjadi pembunuhan, perampokan. Akhirnya di situ dia berpikir, bagaimana Tuhan ini kira-kira menghidupkan kembali orang yang sudah mati berserakan dan sudah tidak ditakmi. Bisa dikatakan mungkin bahasa kita sudah dimutilasi. Yang mananya kepalanya ini, yang mananya kakinya sudah tidak ditahu lagi. Kira-kira bagaimana caranya ini? Akhirnya ditidurkan. Dalam ayat fa'amatahullahu, Allah mewafatkan kurang lebih 100 tahun. Baru dihidupkan kembali. Setelah dihidupkan kembali, dalam suatu riwayat ada buku yang diterbitkan dulu oleh PT Ramadhani. Di situ menjelaskan terkait dengan ceritanya panjang sekali. Ceritanya terkait dengan Nabi Uzair ini, bahwa di saat mereka dibangunkan, dihidupkan kembali Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian mereka memperhatikan tuh ternyata binatangnya tadi itu dari tulang ke tulang itu bersambung, lalu kemudian daging dibungkus dengan kulit berdiri seperti biasa. Hidup kembali binatangnya. Hidup kembali binatangnya. Begitu cara Tuhan. Jadi kalau misalnya apa yang kita lihat kalau kita menggali kuburan, kita melihat tinggal tulang belulang berserakan sudah tidak beraturan. Allah Maha Kuasa, tentu lebih bisa Allah mengembalikan ketimbang dengan barang yang tidak pernah ada menjadi ada. Untuk kita menerima pembalasan dari apa yang pernah kita lakukan. Yang kedua yang tidur lama, dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi, itu 300 tambah 9 tahun. Jadi ulama mengatakan kalau perhitungan tahun Masehi itu tidurnya 300 tahun. Tetapi kalau dihitung dengan perhitungan bulan Qamariyah atau bulan Hijriyah, maka itu ditambah 9 tahun. Jadi menjadi 390 tahun. Ternyata setelah mereka terbangun, ada salah seorang di antara mereka sudah mulai lapar, datang diutus pergi beli makanan. Ternyata itu uangnya yang dia gunakan itu berlaku 300 tahun yang lalu. Sudah banyak perubahan. Jadi dua dalam Al-Quran itu yang oleh ulama kita memahami bahwa termasuk pemegang rekor tidur terlama. Ada yang tidur 100 tahun, ada yang tidur 309 tahun. Nah kalau orang tidur 309, berapa lama pun kita tidur selama kita tidak pernah bangun-bangun, tidak ada kewajiban bagi kita. Yang penting aja angkat apa seding. Itu yang jadi masalah kalau subuh-subuh sudah bangun, baru tidur lagi, tak bangun elek mani. Nah, nanti kita terbangun pada pagi hari, maka tetap bagi kita tentu kena kewajiban. Nah, di sini terkait dengan wanita yang haid ini, setelah 4 sebagaimana bagi mereka yang tidak punya wudu, ditambahkan lagi 2 menjadi 6 bagi mereka yang junub, kemudian ditambah lagi dengan 4 as-saumu. Jadi bagi mereka yang ibu-ibu yang haid pada bulan Ramadan itu tidak boleh berpuasa. Tidak boleh berpuasa. Walaupun dia harus mengqadha setelah selesai bulan puasa. Tetapi salat itu tidak perlu diqadha. Tidak perlu diganti dengan hari yang lain, pada hari yang lain. Itu bonus yang diberikan Tuhan. Kalau laki-laki tidak pernah dikasih bonus terkait dengan itu, karena tidak ada laki-laki yang haid. Itu tabiatnya begitu. Berikut yang ke-8, seorang perempuan dalam buku ini itu dikatakan tidak boleh ditolak, tidak boleh diceraikan.
Iya, tidak boleh diceraikan. Kenapa tidak boleh diceraikan? Sebahagian ulama kita, kalau seorang perempuan itu ditalak pada masa dia haid, maka bisa bertambah masa iddahnya kalau dianggap 3 kali suci. 3 kali suci. Karena setelah dia haid, dia suci. Baru haid lagi, baru suci lagi, baru haid lagi, baru suci lagi. Nah, ada sebagian ulama yang begitu. Tetapi kalau dilakukan dalam kondisi haid, maka dalam kondisi bersih, maka bersihnya yang pertama itu sudah bisa dihitung. Bersih, ditalak pada saat dia bersih. Kemudian haid, bersih lagi, sudah bisa dihitung kedua. Haid, bersih lagi, sudah bisa dihitung ketiga. Ini pandangan ulama yang lain. Jadi berdasarkan pandangan ini, tidak boleh seorang perempuan ditalak itu dalam kondisi haid, karena bisa memperpanjang masa iddah. Apalagi kalau wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, apabila kalimat quru itu dipahami sebagai kata suci. Walaupun sebahagian ulama mengatakan bahwa quru itu bukan suci, bisa juga bermakna haid. Tapi ini pandangan ulama. Ya, pandangan ulama. Jadi ayat yang digunakan satu, cara memahaminya yang berbeda. Iya, cara memahaminya yang berbeda. Kemudian yang kesembilan yang tidak boleh dilakukan bagi mereka yang haid, perempuan ibu-ibu yang haid, wal murur fil masjidi in khafat talwithahu. Ya. Wal mururu fil masjidi in khafat talwithahu. Jadi seorang perempuan tidak boleh melewati masjid apabila dikhawatirkan. Iya, karena itu ada kalanya haid perempuan itu cukup banyak, sehingga lewat di masjid itu tidak boleh dikhawatirkan. Walaupun sekarang ini sudah ada pengaman. Iya, pengaman. Jadi kalau tidak cukup khawatir, berarti artinya mafhum mukhalafahnya kalau dipahami secara terbalik. Iya. Kalau tidak dikhawatirkan ji, berarti kalau begitu bisa ji. Tetapi kalau dikhawatirkan itu tidak bisa kita lewat. Iya. Kemudian berikut lagi adalah wal istimta'u bainas surrati war rukbati. Jadi tidak boleh juga wal istimta' itu bersenang-senang. Jadi suami istri bersenang-senang atas istrinya di antara pusat dan lutut dalam kondisi istrinya lagi haid. Kenapa di sini dilarang? Oleh karena jangan sampai kita tidak sadar diri, lantas bukan hanya bersenang-senang semata-mata, tapi justru apa yang dilarang itu dilakukan. Iya, itulah sebabnya di dalam ayat dikatakan wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang haid itu. Qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid. Dalam ayat itu dikatakan wala taqrabuhunna. Jadi beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menggunakan kata wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Nah, ini biasa di main-main Gurta almarhum Gurta Sanusi Baco. Itu wala taqrabuhunna. Jangan sekali-kali mendekatinya dengan segala macam cara. Hatta yatuhurna, sampai dia bersih. Bersih semata-mata, tunggu dulu sampai dia mandi. Mandi wajib.
Fa iza tatahharna, apabila mereka telah suci dan telah mandi, fa'tuhunna, baru datang. Nah, dalam ayat ini kita dilarang beristimta, karena jangan sampai kita tidak bisa menguasai diri. Akhirnya tadi yang dikatakan wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini pembahasan tentang mereka-mereka yang dilarang atau tidak boleh kita lakukan, baik dalam kondisi atau keadaan kita tidak punya wudu. 4 hal. Bagi mereka yang dalam kondisi junub itu 6 hal, dan bagi mereka yang haid itu ada 10 yang tidak boleh atau dilarang dilakukan. Ini diantara beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan. Kemudian ini banyak sekali lanjutan daripada ini adalah asbabut tayammumi salasatun. Ya. Asbabut tayammumi salasatun. Sebab-sebab yang menyebabkan seseorang itu boleh bertayammum. Jadi sebab-sebab yang menyebabkan seseorang boleh bertayammum, iya, bertayammum, nah, itu salasatun, ada 3. Yang pertama, faqdul ma, tidak ada sama sekali air. Jadi kita sudah mencari air kemana-mana, tidak ada air. Nah, ini juga bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama bagi mereka yang mungkin akan melaksanakan ibadah haji dan umrah, tolong pelajari lalu baik-baik kodong ini namanya tayammum. Segala macam cara orang melakukan tayammum karena dia tidak tahu. Seperti itu orang berwudu, ada banyak hal yang dia tidak lakukan, padahal dia tayammum. Tayammum. Nah, tayammum itu bisa kita lakukan dalam 3 kondisi. Di saat kita sudah mencari air, tidak ada air yang bisa kita temukan, maka oleh agama kita mengatakan boleh bertayammum. Yang kedua, begitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dalam surah Al-Maidah dan juga termasuk dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, dan seterusnya. Di situ dia katakan salah satu di antaranya adalah apabila tidak ada air, boleh menggunakan tanah yang bersih. Dalam bahasa fikihnya dikatakan tayammum. Lagunya ada lagu Malaysia namanya Suci Dalam Debu. Tayammum juga. Nah, jadi ini tayammum ini kalau tidak ada air, setelah berusaha semaksimal mungkin mencari air dalam radius tertentu, itu boleh bertayammum. Yang kedua, wal marad, kalau sakit. Kalau ada salah seorang di antara kita sakit parah yang oleh dokter mengatakan ini tidak boleh kena air, sementara kewajiban bagi kita juga tidak boleh, tidak harus dilakukan, maka inilah kemudian kita boleh bertayammum. Karena sebetulnya ibadah kita di saat akal ini masih normal. Kalau masih sehat ki akal ta, berapapun usia ta, akal yang menjadi patokan kita.
Kecuali kalau akal ini sudah bermasalah, tidak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana buruk, mana dan sebagainya. Otak ini sudah terganggu, akal ini sudah terganggu, maka bagi kita bebas untuk tidak melakukan sholat. Tetapi di saat akal kita masih sehat, masih normal, masih bagus, berapapun usia kita, apapun kondisi kita, oleh agama mengatakan kalau tidak bisa digunakan air itu dengan cara bertayamum. Ya, bertayamum. Yang ketiga yang boleh dilakukan juga, atau penyebab diantaranya yang bisa untuk kita melakukan tayamum adalah wal ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaram. Iya. Airnya itu dibutuhkan untuk memberi minum binatang yang kehausan, binatang yang dihormati. Misalnya, ini ulama memasukkan di situ, misalnya kita berada pada suatu gurun pasir yang tandus. Sebetulnya ada di air kita bawa, tetapi mungkin tanggung. Ini air ini kalau digunakan berwudu mungkin bisa. Setidaknya ini 4 yang rukun. 4 yang rukun yang kira-kira bisa dibasuh. Karena seperti yang kita sampaikan sebelumnya, di antara beberapa anggota badan yang dibasuh itu sesuai dengan ayat 4 itu Pak yang rukun itu yang dianjurkan untuk dibasuh. Iya, 4 yang rukun. Yang pertama wajah, selain niat wajah, kemudian tangan hingga siku, membasuh sebahagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Kalau tidak ada sama sekali air atau sedikit sekali air yang kita bawa, maka setidaknya ini yang 4 ini yang kita basuh. Tetapi kalau ini pun tanggung, karena ternyata bersama kita ada binatang yang kita tunggangi, yang kita tidak tahu di perjalanan mana lagi bisa kita mendapatkan air, demi menyediakan persiapan minuman untuk binatang yang kita tunggangi termasuk dirita, boleh kita bertayamum berdasarkan pandangan ini. Demi menghormati, menjaga binatang ini jangan sampai kehausan di tengah jalan, maka boleh kita bertayamum untuk menyiapkan persediaan air minum untuk diri dan binatang yang kita tunggangi tersebut. Ya. Nah, selanjutnya ghairul muhtarami sittatun. Jadi kalau tadi ini ada binatang yang dihormati, ya walaupun di sini mengatakan kata hayawan, binatang kehausan yang muhtaram dimuliakan oleh syara, di sini ternyata ada 6 termasuk binatang atau hewan atau yang bernyawa itu yang dianggap tidak dihormati. Ada hewan, binatang atau yang bernyawa itu yang dianggap tidak dihormati. Mungkin ini pembahasan ini insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kalau tidak ada yang punya jadwal membawakan ceramah. Saya kira inilah yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ya, silakan. Oh ya. Ya. Insyaallah mungkin nanti kesempatan lain, karena ini masih nanti akan kita mempraktikkan bagaimana kaifiat dan tata cara bertayamum. Ya, karena seperti tadi yang kita sampaikan, ada orang kalau bertayamum di
di pesawat itu seperti orang berwudu, seakan-akan ada air mengalir kemudian berkumur-kumur apa. Ini yang tidak sampai pelajarannya. Jadi mungkin seperti harapannya Pak Manji, mungkin perlu dipraktikkan, diperagakan bagaimana cara berapa kali tepukan. Iya, bagaimana tata cara tentang dan kaifiat tentang bertayamum. Insyaallah mungkin kesempatan lain baru kita mencoba mempraktikkan bagaimana tata cara bertayamum, bagaimana doanya, bagaimana dan sebagainya insyaallah. Saya kira inilah yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam agama rata-rata menggunakan kata harumah, diharamkan atau tidak boleh. Bahasa yang lebih sederhana lagi itu dilarang. Dilarang melaksanakan 4 hal. Jadi orang yang tidak punya wudu tidak boleh melakukan 4 hal. Apa itu? Yang pertama, as-salatu. Haram, terlarang, tidak boleh dilakukan yang pertama salat. Baik salat wajib maupun salat sunat. Baik salat yang hukumnya fardu ain, demikian pula hukumnya fardu kifayah. Baik salat adaan maupun salat qadaan. Nah, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan salat janazah. Selama kita mengatakan salat, maka orang yang tidak punya wudu itu tidak boleh melakukan salat. Salat apa saja, baik salat fardu, sunat, fardu ain, fardu kifayah, adaan, qadaan, semua tidak boleh dilakukan kalau seseorang tidak punya wudu. Kalau seorang tidak punya wudu, iya, tentu ada pengganti wudu bagi mereka yang terhalang untuk menggunakan wudu. Ada. Yang kedua, dilarang juga atau tidak boleh juga, diharamkan pula adalah wat tawafu. Ya, tawaf. Dilarang melaksanakan tawaf. Tawaf ini tempatnya hanya di sekitar Ka'bah saja. Jadi tidak ada istilah tawaf dalam hal ibadah. Tidak ada istilah tawaf dalam hal ibadah kecuali bila dilakukan itu di sekitar Ka'bah. Dan setiap tawaf mesti harus punya wudu. Ini tawaf ini macam-macam juga. Ada namanya tawaf rukun yang kita kenal dengan istilah tawaf ifadah bagi mereka yang melaksanakan haji. Nah, ada namanya tawaf qudum. Sama kalau kita baru masuk di masjid, itu namanya salat sunat tahiyatul masjid. Ya, tawaf qudum bagi mereka yang haji ifrad. Jadi kalau pertama kali mereka masuk ke Mekah, lalu kemudian mereka melaksanakan tawaf, kalau niatnya niat haji, maka itu bukan tawaf ifadah namanya, tetapi dia namanya tawaf qudum, tawaf papak diolo. Atau bisa dikatakan dia semacam dia masuk ke masjid, dia melaksanakan salat sunat tahiyatul masjid dulu. Sama bagi kita kalau masuk ke masjid, nah, kan ada beberapa salat sunat di situ, Pak. Kalau waktu yang kita lihat itu masih lama, beberapa hal. Misalnya, bapak-bapak dan ibu-ibu ada berwudu nanti di masjid. Kalau kita datang ke masjid, itu beberapa salat sunat yang bisa kita lakukan. Pertama, salat sunat wudu. Sampai kapan salat sunat wudu itu bisa dilakukan? Ulama kita berbeda pandangan. Ada yang mengatakan setiap selesai kita berwudu dianjurkan untuk melaksanakan salat sunat wudu.
Ada juga yang karena panjang perjalanan. Nah, itulah sebabnya tidak boleh kalau tidak dalam kondisi darurat atau dingin sekali, kita dilarang itu mengelap badan dari bekas air wudu. Karena ulama sebagian mengatakan selama masih basah anggota badan kita, maka hukum melaksanakan sholat sunat wudu itu masih bisa dilakukan. Nah, satu. Yang kedua, sholat yang bisa kita lakukan setelah masuk ke masjid adalah sholat sunat tahiyatul masjid. Nah, sama tadi ini kalau kita masuk di Baitullah. Begitu kita masuk, kita dianjurkan untuk melaksanakan tawaf qudum. Jadi sama statusnya dengan sholat tahiyatul masjid. Nah, setelah selesai tahiyatul masjid, masih ada waktu untuk melaksanakan qabliyah. Bisa kita melaksanakan qabliyah. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat wajib, itu ada beberapa sholat yang bisa kita lakukan selama kita punya wudu. Nah, kalau tidak punya wudu tentu tidak bisa kita lakukan. Nah, sama dengan tawaf ini, bahwa tawaf ini bisa kita lakukan tawaf ifadah satu. Kemudian ada namanya tawaf qudum. Nah, berikutnya lagi kalau orang pergi umrah, itu pergi umrah Pak, itu bukan tawaf ifadah kita ambil, bukan juga tawaf qudum, tetapi tawaf umrah. Nah, tawaf umrah 7 kali juga pelaksanaannya sama, cuma niatnya beda. Nah, itu lagi niatnya beda. Apakah yang kita laksanakan itu tawaf ifadah, atau tawaf qudum, atau tawaf umrah, atau tawaf sunat, atau tawaf nazar? Semua tawaf kalau orang tidak punya wudu itu tidak boleh dilakukan. Jadi tawaf untuk ibadah cuma satu, itu hanya dilakukan di tanah suci Mekah. Jadi tidak ada, kalau ada di sini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada di sini tawaf istilahnya dia menggunakan kata tawaf itu hanya keliling-keliling. Hanya keliling-keliling dari rumah pasar masjid, itu namanya tawaf juga. Tapi bukan tawaf dalam arti kata harus punya wudu. Walaupun memang dianjurkan, sebaiknya kalau kita dianjurkan senantiasa punya wudu. Begitu ada waktu dan kesempatan kita melaksanakan sholat, bisa langsung kita sholat, karena memang kita senantiasa punya wudu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, masul mushafi, menyentuh Al-Quran. Jadi kalau bukan karena darurat, itu tidak boleh kita sentuh. Tidak boleh kita sentuh. Iya. Kemudian wa hamluhu, dan membawanya. Ini sudah pengulangan dari apa yang telah kita sampaikan sebelumnya beberapa minggu yang lalu. Kemudian berikut yang kedua, wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya, dan diharamkan bagi mereka yang junub. Bagi mereka yang junub. Yang mana itu dikatakan bagi mereka yang junub? Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Ini juga sudah pernah kita sampaikan sebelumnya terkait dengan hal-hal yang mewajibkan seseorang itu mandi. Iya. Apakah junub ini disebabkan karena berhubungan suami istri? Apakah junub ini terkait karena dia melihat dan membaca bacaan yang bisa mengandung syahwat? Atau mungkin dia junub karena mimpi? Junub karena mimpi, maka wajib, itu namanya junub, wajib mandi. Jadi sebab-sebabnya ada beberapa macam, dan semuanya ini menyebabkan dia harus mandi. Nah, ada orang mimpi misalnya, tapi tidak mendapati basah.
Dia mimpi tapi tidak mendapati basah, itu tidak wajib dimandi. Tapi dia tidak mimpi tapi didapati basah, tentu basahnya bukan basah kencing. Bisa kita bedakan karena mohon maaf di bahasa lurusnya bagi laki-laki itu di kemaluan kita ada 4 air yang senantiasa keluar. 1, air seni, air kencing, senantiasa rutin itu Pak. Kalau subuh, setiap saat, apalagi musim dingin sering minum air. Semakin banyak kita minum, maka besar kemungkinan semakin lancar juga pembuangan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya madhi. Ini madhi biasanya keluar di saat syahwat seseorang itu memuncak. Dia ini semacam pelumas dan dia masuk kategori najis. Itu mesti dicuci. Nah, setelah madhi, ini bagi suami istri, junub. Ini tadi yang kita bicara ini junub. Yang keempat lagi, ada lagi namanya air satu lagi namanya wadi. Ini biasanya keluar bagi laki-laki yang sehabis kerja berat. Dia pernah mengangkat beban berat. Biasanya ada air yang keluar dari tempat pembuangan kita bagian depan. Itu. Jadi 4 ini 3 diantaranya itu dianggap najis. Mani dia tidak dianggap najis, tetapi dianjurkan sehabis kejadian itu kita dianjurkan untuk mandi. Nah, sekarang terkait dengan junub. Yang junub ini itu dilarang atasnya 6 hal. Tidak boleh dia lakukan 6 hal. 4 tadi diantaranya telah kita bicara. Haram atasnya melaksanakan salat, tawaf, masul mushafi, wa hamluhu. Ditambah lagi 2. Apa tambahannya? Walubsu fil masjid. Tidak boleh dia lewat di dalam masjid, apalagi mau tinggal. Lewat saja, kalau dia khawatirkan bisa mengotori masjid, itu tidak boleh. Lewat, apalagi memotong, melewati dari sebelah selatan ke utara, dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Kalau dia khawatirkan mengotori masjid, itu tidak boleh. Kemudian wa qiraatul Qur'ani. Iya, ada seorang penghafal kebetulan lagi junub. Itu tidak boleh dia dengan sengaja membaca Al-Qur'an. Jadi termasuk di dalamnya di sini orang haid atau nifas, itu tidak boleh dengan sengaja membaca Al-Qur'an, kecuali walaupun ayat dia baca tapi dengan niat doa. Karena ada namanya wirid-wirid Pak. Semua kita biasanya seperti kita dianjurkan oleh agama bahwa setiap kali kita mau tidur itu membaca suratul Ikhlas. Membaca suratul Ikhlas 3 kali, membaca suratul Falaq, membaca suratul Nas, membaca ayatul Kursi. Sebetulnya ayat juga. Tetapi karena sudah menjadi kebiasaan kita dan kita niatkan bukan membaca ayat tapi ini semacam doa dan wirid, sebagian ulama itu mengatakan boleh selama tidak diniatkan sebagai ayat dan dibaca. Sama halnya kalau kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, ayat itu Pak.
Biasa dibaca di sini kalau bicara kalau al-hajju asyhurun ma'lumat, dibawanya di situ wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Jadi sebahagian ulama ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali, tapi ada juga ulama yang sedikit longgar mengatakan selama tidak diniatkan membaca ayat. Selama tidak diniatkan untuk membaca ayat. Nah, sama misalnya, mohon maaf bapak-bapak, sudah salat isya, junub ki, mau juga tidur. Nah, sekarang apakah kebiasaannya itu membaca wirid tetap dilakukan atau dia tidak membacakan sama sekali? Nah, ulama yang sedikit longgar mengatakan yang penting niatnya bukan membaca ayat, itu bisa, karena sudah menjadi kebiasaan doa-doa pengantar menjelang kita tidur. Ya. Itu yang terkait dengan haram atau dilarang bagi mereka yang junub. Berikutnya, wa yahrumu 'alal haid wa yahrumu bil haidi asyaratu asya, dan diharamkan bagi mereka yang haid. Nah, ini kalau dikatakan bagi mereka yang haid, tentu laki-laki di sini tidak masuk, hanya perempuan saja. Nah, wa yahrumu bil haidi asyaratu asya, dan diharamkan bagi wanita yang haid itu 10 perkara, 10 hal yang tidak boleh dilakukan, dilarang. Bahasanya di sini dikatakan wa yahrumu bil haidi asyaratu asya, diharamkan bagi mereka yang haid itu 10 perkara. Apa itu? Yang pertama adalah 4 yang pertama sama yang dilarang terhadap mereka yang tidak punya wudu. Jadi 4 yang pertama sudah sama dengan larangan bagi mereka yang tidak punya wudu. Tidak boleh dia salat. Itulah sebabnya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada perempuan yang sementara haid, itu merdeka, salatnya dia merdeka. Kalau laki-laki, Pak, tidak pernah kita merdeka, karena tidak ada kondisi yang memerdekakan dan membebaskan kita dari pelaksanaan ibadah, tidak ada, kecuali tidur. Itu pun kalau tidur, kalau terbangun ki, salat ki. Nah, kecuali bagi mereka yang gila. Kalau ini kan parah nih kalau gila. Parah kalau gila. Atau usianya di bawah 15 tahun. Karena sebagaimana pandangannya dalam kitab ini bahwa alamatul bulughi salas. Jadi tanda-tanda orang balik itu adalah ada 3. Yang pertama, kalau dia sempurna 15 tahun. Bagaimanapun juga ini umur tentu tidak bisa kita tahan. Bilangnya saya tidak mau, usia aku cukup 15 tahun. Bagaimana caranya? Iya, susah kita atur. Selama kita diberikan usia yang lebih lama oleh Tuhan, mau tidak mau pasti usia atas sampai 15 tahun. Iya, kalau kita diberikan usia yang panjang atau usia yang lama. Ya. Yang kedua adalah tidur anin naimi hatta yastayqidha. Nah, di dalam Al-Qur'an yang kita sering baca, ada 2 orang yang tidur di dalam Al-Qur'an itu cukup lama. Yang pertama Nabi Uzair, ada yang mengatakan tidur, ada yang mengatakan mati. Nabi Uzair itu taruhlah kita mengatakan tidurnya itu kurang lebih 100 tahun. Au kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha
qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athahu. Allah mewafatkannya. Sebagian orang mengatakan Allah menidurkannya. Mi'ata amin, 100 tahun lamanya. Thumma ba'athahu, kemudian mereka dibangkitkan, dihidupkan lagi. Lalu kemudian ditanya, qala kam labithta, berapa lama anda tidur atau berapa lama anda mati? Qala, dia mengatakan, qala labithtu yauman aw ba'da yaum, bisa jadi bahwa saya tidur cuma 1 hari atau mungkin setengah hari. Padahal ini orang ini sudah 100 tahun. Ini ceritanya dia melewati suatu wilayah yang habis terjadi pembunuhan, perampokan. Akhirnya di situ dia berpikir, oh, bagaimana Tuhan ini kira-kira menghidupkan kembali orang yang sudah mati berserakan dan sudah tidak ditaumi. Bisa dikatakan mungkin bahasa kita sudah dimutilasi. Yang mananya kepalanya ini, yang mananya kakinya sudah tidak ditahu lagi. Kira-kira bagaimana caranya ini? Akhirnya ditidurkan. Dalam ayat fa'amatahullahu, Allah mewafatkan kurang lebih 100 tahun. Baru dihidupkan kembali. Setelah dihidupkan kembali, dalam suatu riwayat ada buku yang diterbitkan dulu oleh PT Ramadhani. Di situ menjelaskan terkait dengan ceritanya panjang sekali. Ceritanya terkait dengan Nabi Uzair ini, bahwa di saat mereka dibangunkan, dihidupkan kembali Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian mereka memperhatikan tuh ternyata tulang binatangnya tadi itu dari tulang ke tulang itu bersambung, lalu kemudian daging dibungkus dengan kulit berdiri seperti biasa. Hidup kembali binatangnya. Hidup kembali binatangnya. Begitu cara Tuhan. Jadi kalau misalnya apa yang kita lihat kalau kita menggali kuburan, kita melihat tinggal tulang belulang berserakan sudah tidak beraturan. Allah Maha Kuasa, tentu lebih bisa Allah mengembalikan ketimbang dengan barang yang tidak pernah ada menjadi ada. Untuk kita menerima pembalasan dari apa yang pernah kita lakukan. Yang kedua yang tidur lama, dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi, itu 300 tambah 9 tahun. Jadi ulama mengatakan kalau perhitungan tahun Masehi itu tidurnya 300 tahun. Tetapi kalau dihitung dengan perhitungan bulan Qamariyah atau bulan Hijriyah, maka itu ditambah 9 tahun. Jadi menjadi 390 tahun. Ternyata setelah mereka terbangun, ada salah seorang di antara mereka sudah mulai lapar, datang diutus pergi beli makanan. Ternyata itu uangnya yang dia gunakan itu berlaku 300 tahun yang lalu. Sudah banyak perubahan. Jadi dua dalam Al-Quran itu yang oleh ulama kita memahami bahwa termasuk pemegang rekor tidur terlama. Ada yang tidur 100 tahun, ada yang tidur 309 tahun. Nah kalau orang tidur 309, berapa lama pun kita tidur selama kita tidak pernah bangun-bangun, tidak ada kewajiban bagi kita. Yang penting aja angkat apa seding. Itu yang jadi masalah kalau subuh-subuh sudah kibangun, baru tidur lagi, tak bangun elek mani. Nah, nanti kita terbangun pada pagi hari, maka tetap bagi kita tentu kena kewajiban. Nah, di sini terkait dengan wanita yang haid ini, setelah 4 sebagaimana bagi mereka yang tidak punya wudu, ditambahkan lagi 2
menjadi 6 bagi mereka yang junub, kemudian ditambah lagi dengan 4 as-saumu. Jadi bagi mereka yang ibu-ibu yang haid pada bulan Ramadan itu tidak boleh berpuasa. Tidak boleh berpuasa. Walaupun dia harus mengqadha setelah selesai bulan puasa. Tetapi salat itu tidak perlu diqadha. Tidak perlu diganti dengan hari yang lain, pada hari yang lain. Itu bonus yang diberikan Tuhan. Kalau laki-laki tidak pernah dikasih bonus terkait dengan itu karena tidak ada laki-laki yang haid. Itu tabiatnya begitu. Berikut yang ke-8, seorang perempuan dalam buku ini itu dikatakan tidak boleh ditolak, tidak boleh diceraikan. Iya, tidak boleh diceraikan. Kenapa tidak boleh diceraikan? Sebahagian ulama kita, kalau seorang perempuan itu ditalak pada masa dia haid, maka bisa bertambah masa iddahnya kalau dianggap 3 kali suci. 3 kali suci. Karena setelah dia haid, dia suci. Baru haid lagi, baru suci lagi, baru haid lagi, baru suci lagi. Ada sebagian ulama yang begitu. Tetapi kalau dilakukan dalam kondisi haid, maka dalam kondisi bersih, maka bersihnya yang pertama itu sudah bisa dihitung. Bersih, ditalak pada saat dia bersih. Kemudian haid, bersih lagi, sudah bisa dihitung kedua. Haid, bersih lagi, sudah bisa dihitung ketiga. Ini pandangan ulama yang lain. Jadi berdasarkan pandangan ini, tidak boleh seorang perempuan ditalak itu dalam kondisi haid, karena bisa memperpanjang masa iddah. Apalagi kalau wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, apabila kalimat quru itu dipahami sebagai kata suci. Walaupun sebahagian ulama mengatakan bahwa quru itu bukan suci, bisa juga bermakna haid. Tapi ini pandangan ulama. Ya, pandangan ulama. Jadi ayat yang digunakan satu, cara memahaminya yang berbeda. Iya, cara memahaminya yang berbeda. Kemudian yang kesembilan yang tidak boleh dilakukan bagi mereka yang haid, perempuan ibu-ibu yang haid, wal murur fil masjidi in khafat talwisahu. Ya. Wal mururu fil masjidi in khafat talwisahu. Jadi seorang perempuan tidak boleh melewati masjid apabila dikhawatirkan. Iya, karena itu ada kalanya haid perempuan itu cukup banyak, sehingga lewat di masjid itu tidak boleh dikhawatirkan. Walaupun sekarang ini sudah ada pengaman. Iya, pengaman. Jadi kalau tidak cukup khawatir, berarti artinya mafhum mukhalafahnya kalau dipahami secara terbalik. Iya. Kalau tidak dikhawatirkan berarti kalau begitu bisa ji. Tetapi kalau dikhawatirkan itu tidak bisa kita lewat. Iya. Kemudian berikut lagi adalah wal istimta'u bainas surrati war rukbati. Jadi tidak boleh juga wal istimta' itu bersenang-senang. Jadi suami istri bersenang-senang atas istrinya di antara pusat dan lutut dalam kondisi istrinya lagi haid. Kenapa di sini dilarang? Oleh karena jangan sampai kita tidak sadar diri, lantas bukan hanya bersenang-senang semata-mata, tapi justru apa yang dilarang itu dilakukan. Iya.
Itulah sebabnya di dalam ayat dikatakan wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang haid itu. Qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid. Dalam ayat itu dikatakan wala taqrabuhunna. Jadi beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menggunakan kata wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Nah, ini biasa di main-main Gurta almarhum Gurta Sanusi Baco. Itu wala taqrabuhunna. Jangan sekali-kali mendekatinya dengan segala macam cara. Hatta yatuhurna, sampai dia bersih. Bersih semata-mata, tunggu dulu sampai dia mandi. Mandi wajib. Fa iza tatahharna, apabila mereka telah suci dan telah mandi, fa'tuhunna, baru datang. Nah, dalam ayat ini kita dilarang beristimta, karena jangan sampai kita tidak bisa menguasai diri. Akhirnya tadi yang dikatakan wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini pembahasan tentang mereka-mereka yang dilarang atau tidak boleh kita lakukan, baik dalam kondisi atau keadaan kita tidak punya wudu. 4 hal. Bagi mereka yang dalam kondisi junub itu 6 hal, dan bagi mereka yang haid itu ada 10 yang tidak boleh atau dilarang dilakukan. Ini diantara beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan. Kemudian ini banyak sekali lanjutan daripada ini adalah asbabut tayammumi salasatun. Ya. Asbabut tayammumi salasatun. Sebab-sebab yang menyebabkan seseorang itu boleh bertayammum. Jadi sebab-sebab yang menyebabkan seseorang boleh bertayammum, iya, bertayammum, nah, itu salasatun, ada 3. Yang pertama, faqdul ma, tidak ada sama sekali air. Jadi kita sudah mencari air kemana-mana, tidak ada air. Nah, ini juga bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama bagi mereka yang mungkin akan melaksanakan ibadah haji dan umrah, tolong pelajari lalu baik-baik kodong ini namanya tayammum. Segala macam cara orang melakukan tayammum karena dia tidak tahu. Seperti itu orang berwudu, ada banyak hal yang dia tidak lakukan, padahal dia tayammum. Tayammum. Nah, tayammum itu bisa kita lakukan dalam 3 kondisi. Di saat kita sudah mencari air, tidak ada air yang bisa kita temukan, maka oleh agama kita mengatakan boleh bertayammum. Yang kedua, begitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dalam surah Al-Maidah dan juga termasuk dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, dan seterusnya. Di situ dia katakan salah satu di antaranya adalah apabila tidak ada air, boleh menggunakan tanah yang bersih. Dalam bahasa fikihnya dikatakan tayammum. Lagunya ada lagu Malaysia namanya Suci Dalam Debu. Tayammum juga. Nah,
Jadi ini tayamum ini, kalau tidak ada air setelah berusaha semaksimal mungkin mencari air dalam radius tertentu, itu boleh bertayamum. Yang kedua, wal marad. Kalau sakit, kalau ada salah seorang di antara kita sakit parah, yang oleh dokter mengatakan ini tidak boleh kena air, sementara kewajiban bagi kita juga tidak boleh, tidak harus dilakukan, maka inilah kemudian kita boleh bertayamum. Karena sebetulnya ibadah kita di saat akal ini masih normal. Kalau masih sehat ki akal ta, berapapun usia ta, akal yang menjadi patokan kita. Kecuali kalau akal ini sudah bermasalah, tidak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana buruk, mana dan sebagainya. Otak ini sudah terganggu, akal ini sudah terganggu, maka bagi kita bebas untuk tidak melakukan sholat. Tetapi di saat akal kita masih sehat, masih normal, masih bagus, berapapun usia kita, apapun kondisi kita, oleh agama mengatakan kalau tidak bisa digunakan air, itu dengan cara bertayamum. Ya, bertayamum. Yang ketiga yang boleh dilakukan juga, atau penyebab diantaranya yang bisa untuk kita melakukan tayamum adalah wal ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaram. Iya. Airnya itu dibutuhkan untuk memberi minum binatang yang kehausan, binatang yang dihormati. Misalnya, ini ulama memasukkan di situ, misalnya kita berada pada suatu gurun pasir yang tandus. Sebetulnya ada di air kita bawa, tetapi mungkin tanggung. Ini air ini kalau digunakan berwudu mungkin bisa, setidaknya ini 4 yang rukun. 4 yang rukun yang kira-kira bisa dibasuh. Karena seperti yang kita sampaikan sebelumnya, di antara beberapa anggota badan yang dibasuh itu sesuai dengan ayat 4 itu Pak yang rukun itu yang dianjurkan untuk dibasuh. Iya, 4 yang rukun. Yang pertama wajah, selain niat wajah, kemudian tangan hingga siku, membasuh sebahagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Kalau tidak ada sama sekali air atau sedikit sekali air yang kita bawa, maka setidaknya ini yang 4 ini yang kita basuh. Tetapi kalau ini pun tanggung, karena ternyata bersama kita ada binatang yang kita tunggangi, yang kita tidak tahu di perjalanan mana lagi bisa kita mendapatkan air, demi menyediakan persiapan minuman untuk binatang yang kita tunggangi termasuk dirita, boleh kita bertayamum berdasarkan pandangan ini. Demi menghormati, menjaga binatang ini jangan sampai kehausan di tengah jalan, maka boleh kita bertayamum untuk menyiapkan persediaan air minum untuk diri dan binatang yang kita tunggangi tersebut. Ya. Nah, selanjutnya ghairul muhtarami sittatun. Jadi kalau tadi ini ada binatang yang dihormati, ya walaupun di sini mengatakan kata hayawan, binatang kehausan yang muhtaram dimuliakan oleh syara, di sini ternyata ada 6 termasuk binatang atau hewan atau yang bernyawa itu yang dianggap tidak dihormati.
ada hewan, binatang atau yang bernyawa itu ia dianggap tidak dihormati. Mungkin ini pembahasan ini insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kalau tidak ada yang punya jadwal membawakan ceramah. Saya kira inilah yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ya, silakan. Oh ya. Ya. Insyaallah mungkin nanti kesempatan lain karena ini masih nanti akan kita mempraktikkan bagaimana kaifiat dan tata cara bertayamum. Ya, karena seperti tadi yang kita sampaikan, ada orang kalau bertayamum di pesawat itu seperti orang berwudu, seakan-akan ada air mengalir kemudian berkumur-kumur apa. Ini yang tidak sampai pelajarannya. Jadi mungkin seperti harapannya Pak Manji, mungkin perlu dipraktikkan, diperagakan bagaimana cara berapa kali tepukan. Iya, bagaimana tata cara tentang dan kaifiat tentang bertayamum. Insyaallah mungkin kesempatan lain baru kita mencoba mempraktikkan bagaimana tata cara bertayamum, bagaimana doanya, bagaimana dan sebagainya insyaallah. Saya kira inilah yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam agama rata-rata menggunakan kata harumah, diharamkan atau tidak boleh. Bahasa yang lebih sederhana lagi itu dilarang. Dilarang melaksanakan 4 hal. Jadi orang yang tidak punya wudu tidak boleh melakukan 4 hal. Apa itu? Yang pertama, as-salatu. Haram, terlarang, tidak boleh dilakukan yang pertama salat. Baik salat wajib maupun salat sunat. Baik salat yang hukumnya fardu ain, demikian pula hukumnya fardu kifayah. Baik salat adaan maupun salat qadaan. Nah, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan salat janazah. Selama kita mengatakan salat, maka orang yang tidak punya wudu itu tidak boleh melakukan salat. Salat apa saja, baik salat fardu, sunat, fardu ain, fardu kifayah, adaan, qadaan, semua tidak boleh dilakukan kalau seseorang tidak punya wudu. Kalau seorang tidak punya wudu, iya, tentu ada pengganti wudu bagi mereka yang terhalang untuk menggunakan wudu. Ada. Yang kedua, dilarang juga atau tidak boleh juga, diharamkan pula adalah wat tawafu. Ya, tawaf. Dilarang melaksanakan tawaf. Tawaf ini tempatnya hanya di sekitar Ka'bah saja. Jadi tidak ada istilah tawaf dalam hal ibadah. Tidak ada istilah tawaf dalam hal ibadah kecuali bila dilakukan itu di sekitar Ka'bah. Dan setiap tawaf mesti harus punya wudu. Ini tawaf ini macam-macam juga. Ada namanya tawaf rukun yang kita kenal dengan istilah tawaf ifadah bagi mereka yang melaksanakan haji. Nah, ada namanya tawaf qudum. Sama kalau kita baru masuk di masjid, itu namanya salat sunat tahiyatul masjid. Ya, tawaf qudum bagi mereka yang haji ifrad. Jadi kalau pertama kali mereka masuk ke Mekah, lalu kemudian mereka melaksanakan tawaf, kalau niatnya niat haji, maka itu bukan tawaf ifadah namanya, tetapi dia namanya tawaf qudum, tawaf papak diolo. Atau bisa dikatakan dia semacam dia masuk ke masjid, dia melaksanakan salat sunat tahiyatul masjid dulu.
Sama bagi kita kalau masuk ke masjid, kan ada beberapa salat sunat di situ, Pak. Kalau waktu yang kita lihat itu masih lama, beberapa hal, misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu ada berwudu nanti di masjid. Kalau kita datang ke masjid, itu beberapa salat sunat yang bisa kita lakukan. Pertama, salat sunat wudu. Sampai kapan salat sunat wudu itu bisa dilakukan? Ulama kita berbeda pandangan. Ada yang mengatakan setiap selesai kita berwudu dianjurkan untuk melaksanakan salat sunat wudu. Ada juga yang karena panjang perjalanan, itulah sebabnya tidak boleh kalau tidak dalam kondisi darurat atau dingin sekali, kita dilarang itu mengelap badan dari bekas air wudu. Karena ulama sebagian mengatakan selama masih basah anggota badan kita, maka hukum melaksanakan salat sunat wudu itu masih bisa dilakukan. Satu. Yang kedua, salat yang bisa kita lakukan setelah masuk ke masjid adalah salat sunat tahiyatul masjid. Sama tadi ini kalau kita masuk di Baitullah. Begitu kita masuk, kita dianjurkan untuk melaksanakan tawaf qudum. Jadi sama statusnya dengan salat tahiyatul masjid. Setelah selesai tahiyatul masjid, masih ada waktu untuk melaksanakan qabliyah. Bisa kita melaksanakan qabliyah. Jadi sebelum kita melaksanakan salat wajib, itu ada beberapa salat yang bisa kita lakukan selama kita punya wudu. Kalau tidak punya wudu tentu tidak bisa kita lakukan. Sama dengan tawaf ini, bahwa tawaf ini bisa kita lakukan tawaf ifadah. Satu. Kemudian ada namanya tawaf qudum. Berikutnya lagi, kalau orang pergi umrah, itu pergi umrah, Pak, itu bukan tawaf ifadah kita ambil, bukan juga tawaf qudum, tetapi tawaf umrah. Tawaf umrah 7 kali juga pelaksanaannya sama, cuma niatnya beda. Itu lagi, niatnya beda. Apakah yang kita laksanakan itu tawaf ifadah, atau tawaf qudum, atau tawaf umrah, atau tawaf sunat, atau tawaf nazar? Semua tawaf kalau orang tidak punya wudu itu tidak boleh dilakukan. Jadi tawaf untuk ibadah cuma satu, itu hanya dilakukan di tanah suci Mekah. Jadi tidak ada, kalau ada di sini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada di sini tawaf, istilahnya dia menggunakan kata tawaf itu hanya keliling-keliling. Hanya keliling-keliling dari rumah pasar masjid, itu namanya tawaf juga, tapi bukan tawaf dalam arti kata harus punya wudu. Walaupun memang dianjurkan, sebaiknya kalau kita dianjurkan senantiasa punya wudu. Begitu ada waktu dan kesempatan kita melaksanakan salat, bisa langsung kita salat, karena memang kita senantiasa punya wudu. Itu yang kedua. Yang ketiga, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, masul mushafi, menyentuh Al-Quran. Jadi kalau bukan karena darurat, itu tidak boleh kita sentuh. Tidak boleh kita sentuh. Iya. Kemudian wa hamluhu, dan membawanya. Ini sudah pengulangan dari apa yang telah kita sampaikan sebelumnya beberapa minggu yang lalu. Kemudian berikut yang kedua, wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya, dan diharamkan bagi mereka yang junub. Bagi mereka yang junub. Yang mana itu dikatakan bagi mereka yang junub? Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan.
Ini juga sudah pernah kita sampaikan sebelumnya terkait dengan hal-hal yang mewajibkan seseorang itu mandi. Iya. Apakah junub ini disebabkan karena berhubungan suami istri? Apakah junub ini terkait karena dia melihat dan membaca bacaan yang bisa mengandung syahwat? Atau mungkin dia junub karena mimpi? Junub karena mimpi, maka wajib, itu namanya junub, wajib mandi. Jadi sebab-sebabnya ada beberapa macam, dan semuanya ini menyebabkan dia harus mandi. Nah, ada orang mimpi misalnya, tapi tidak mendapati basah. Dia mimpi tapi tidak mendapati basah. Itu tidak wajib dimandi. Tapi dia tidak mimpi, tapi didapati basah. Tentu basahnya bukan basah kencing. Bisa kita bedakan karena mohon maaf, di bahasa lurusnya bagi laki-laki itu di kemaluan kita ada 4 air yang senantiasa keluar. 1, air seni, air kencing, senantiasa rutin itu Pak. Kalau subuh, setiap saat, apalagi musim dingin sering minum air. Semakin banyak kita minum, maka besar kemungkinan semakin lancar juga pembuangan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya madhi. Ini madhi biasanya keluar di saat syahwat seseorang itu memuncak. Dia ini semacam pelumas dan dia masuk kategori najis. Itu mesti dicuci. Nah, setelah madhi, ini bagi suami istri, junub. Ini tadi yang kita bicara, ini junub. Yang keempat lagi, ada lagi namanya air satu lagi, namanya wadi. Ini biasanya keluar bagi laki-laki yang sehabis kerja berat, dia pernah mengangkat beban berat. Biasanya ada air yang keluar dari tempat pembuangan kita bagian depan. Itu. Jadi 4 ini, 3 diantaranya itu dianggap najis. Mani dia tidak dianggap najis, tetapi dianjurkan sehabis kejadian itu kita dianjurkan untuk mandi. Nah, sekarang terkait dengan junub. Yang junub ini itu dilarang atasnya 6 hal. Tidak boleh dia lakukan 6 hal. 4 tadi diantaranya telah kita bicara. Haram atasnya melaksanakan salat, tawaf, masul mushafi, wa hamluhu. Ditambah lagi 2. Apa tambahannya? Walubsu fil masjid. Tidak boleh dia lewat di dalam masjid, apalagi mau tinggal. Lewat saja, kalau dia khawatirkan bisa mengotori masjid, itu tidak boleh. Lewat, apalagi memotong, melewati dari selatan ke utara, dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Kalau dia khawatirkan mengotori masjid, itu tidak boleh. Kemudian wa qiraatul Qur'ani. Iya, ada seorang penghafal kebetulan lagi junub. Itu tidak boleh dia dengan sengaja membaca Al-Qur'an. Jadi termasuk di dalamnya di sini orang haid atau nifas, itu tidak boleh dengan sengaja membaca Al-Qur'an, kecuali walaupun ayat dia baca tapi dengan niat doa.
Karena ada namanya wirid-wirid, Pak. Semua kita biasanya seperti kita dianjurkan oleh agama bahwa setiap kali kita mau tidur itu membaca suratul Ikhlas. Membaca suratul Ikhlas 3 kali, membaca suratul Falaq, membaca suratul Nas, membaca ayatul Kursi. Sebetulnya ayat juga. Ayat juga. Tetapi karena sudah menjadi kebiasaan kita dan kita niatkan bukan membaca ayat tapi ini semacam doa dan wirid, sebagian ulama itu mengatakan boleh selama tidak diniatkan sebagai ayat dan dibaca. Sama halnya kalau kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, ayat itu, Pak. Biasa dibaca di sini kalau bicara kalau al-hajju asyhurum ma'lumat, dibawanya di situ wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Jadi sebahagian ulama ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali, tapi ada juga ulama yang sedikit longgar mengatakan selama tidak diniatkan membaca ayat. Selama tidak diniatkan untuk membaca ayat. Nah, sama misalnya, mohon maaf bapak-bapak, sudah salat Isya, junub ki, mau juga tidur. Nah, sekarang apakah kebiasaannya itu membaca wirid tetap dilakukan atau dia tidak membacakan sama sekali? Nah, ulama yang sedikit longgar mengatakan yang penting niatnya bukan membaca ayat, itu bisa karena sudah menjadi kebiasaan doa-doa pengantar menjelang kita tidur. Ya. Itu yang terkait dengan haram atau dilarang bagi mereka yang junub. Berikutnya, wa yahrumu 'alal haid wa yahrumu bil haidi asyaratu asya, dan diharamkan bagi mereka yang haid. Nah, ini kalau dikatakan bagi mereka yang haid, tentu laki-laki di sini tidak masuk, hanya perempuan saja. Wa yahrumu bil haidi asyaratu asya, dan diharamkan bagi wanita yang haid itu 10 perkara, 10 hal yang tidak boleh dilakukan, dilarang. Bahasanya di sini dikatakan wa yahrumu bil haidi asyaratu asya, diharamkan bagi mereka yang haid itu 10 perkara. Apa itu? Yang pertama adalah 4 yang pertama sama yang dilarang terhadap mereka yang tidak punya wudu. Jadi 4 yang pertama sudah sama dengan larangan bagi mereka yang tidak punya wudu. Tidak boleh dia salat. Itulah sebabnya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada perempuan yang sementara haid, itu merdeka, salatnya dia merdeka. Kalau laki-laki, Pak, tidak pernah kita merdeka, karena tidak ada kondisi yang memerdekakan dan membebaskan kita dari pelaksanaan ibadah. Tidak ada, kecuali tidur. Itu pun kalau tidur, kalau terbangun ki, salat ki. Nah, kecuali bagi mereka yang gila. Kalau ini kan parah nih kalau gila. Parah kalau gila. Atau usianya di bawah 15 tahun. Karena sebagaimana pandangannya dalam kitab ini bahwa alamatul bulughi salas. Jadi tanda-tanda orang balik itu adalah ada 3. Yang pertama, kalau dia sempurna 15 tahun. Bagaimanapun juga ini umur tentu tidak bisa kita tahan. Bilang, saya tidak mau usia aku cukup 15 tahun. Bagaimana caranya? Iya, susah kita atur. Selama kita diberikan usia yang lebih lama oleh Tuhan, mau tidak mau pasti usia atas sampai 15 tahun. Iya, kalau kita diberikan usia yang
panjang atau usia yang lama. Ya. Yang kedua adalah tidur anin naimi hatta yastayqidha. Nah, di dalam Al-Qur'an yang kita sering baca, ada dua orang yang tidur di dalam Al-Quran itu cukup lama. Yang pertama Nabi Uzair, ada yang mengatakan tidur, ada yang mengatakan mati. Nabi Uzair itu taruhlah kita mengatakan tidurnya itu kurang lebih 100 tahun. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athahu. Allah mewafatkannya. Sebagian orang mengatakan Allah menidurkannya mi'ata amin, 100 tahun lamanya. Thumma ba'athahu, kemudian mereka dibangkitkan, dihidupkan lagi. Lalu kemudian ditanya, qala kam labithta, berapa lama anda tidur atau berapa lama anda mati? Qala, dia mengatakan, qala labithtu yauman aw ba'da yaum, bisa jadi bahwa saya tidur cuma 1 hari atau mungkin setengah hari. Padahal ini orang ini sudah 100 tahun. Ini ceritanya dia melewati suatu wilayah yang habis terjadi pembunuhan, perampokan. Akhirnya di situ dia berpikir, oh, bagaimana Tuhan ini kira-kira menghidupkan kembali orang yang sudah mati berserakan dan sudah tidak ditaumi. Bisa dikatakan mungkin bahasa kita sudah dimutilasi. Yang mananya kepalanya ini, yang mananya kakinya sudah tidak ditahu lagi. Kira-kira bagaimana caranya ini? Akhirnya ditidurkan. Dalam ayat fa'amatahullahu, Allah mewafatkan kurang lebih 100 tahun. Baru dihidupkan kembali. Setelah dihidupkan kembali, dalam suatu riwayat ada buku yang diterbitkan dulu oleh PT Ramadhani. Di situ menjelaskan terkait dengan ceritanya panjang sekali. Ceritanya terkait dengan Nabi Uzair ini, bahwa di saat mereka dibangunkan, dihidupkan kembali Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian mereka memperhatikan tuh ternyata tulang binatangnya tadi itu dari tulang ke tulang itu bersambung, lalu kemudian daging dibungkus dengan kulit berdiri seperti biasa. Hidup kembali binatangnya. Hidup kembali binatangnya. Begitu cara Tuhan. Jadi kalau misalnya apa yang kita lihat kalau kita menggali kuburan, kita melihat tinggal tulang belulang berserakan sudah tidak beraturan. Allah Maha Kuasa, tentu lebih bisa Allah mengembalikan ketimbang dengan barang yang tidak pernah ada menjadi ada. Untuk kita menerima pembalasan dari apa yang pernah kita lakukan. Yang kedua yang tidur lama, dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi, itu 300 tambah 9 tahun. Jadi ulama mengatakan kalau perhitungan tahun Masehi itu tidurnya 300 tahun, tetapi kalau dihitung dengan perhitungan bulan Qamariyah atau bulan Hijriyah, maka itu ditambah 9 tahun. Jadi menjadi 390 tahun. Ternyata setelah mereka terbangun, ada salah seorang di antara mereka sudah mulai lapar, datang diutus pergi beli makanan. Ternyata itu uangnya yang dia gunakan itu berlaku 300 tahun yang lalu. Sudah banyak perubahan. Jadi dua dalam Al-Quran itu yang oleh ulama kita memahami bahwa termasuk pemegang rekor tidur terlama.
Ada yang tidur 100 tahun, ada yang tidur 309 tahun. Nah kalau orang tidur 309, berapa lama pun kita tidur selama kita tidak pernah bangun-bangun, tidak ada kewajiban bagi kita. Yang penting aja angkat apa seding. Itu yang jadi masalah kalau subuh-subuh sudah bangun, baru tidur lagi, tak bangun elek mani. Nah, nanti kita terbangun pada pagi hari, maka tetap bagi kita tentu kena kewajiban. Nah, di sini terkait dengan wanita yang haid ini, setelah 4 sebagaimana bagi mereka yang tidak punya wudu, ditambahkan lagi 2 menjadi 6 bagi mereka yang junub, kemudian ditambah lagi dengan 4 as-saumu. Jadi bagi mereka yang ibu-ibu yang haid pada bulan Ramadan itu tidak boleh berpuasa. Tidak boleh berpuasa. Walaupun dia harus mengqadha setelah selesai bulan puasa. Tetapi salat itu tidak perlu diqadha. Tidak perlu diganti dengan hari yang lain, pada hari yang lain. Itu bonus yang diberikan Tuhan. Kalau laki-laki tidak pernah dikasih bonus terkait dengan itu, karena tidak ada laki-laki yang haid. Itu tabiatnya begitu. Berikut yang ke-8, seorang perempuan dalam buku ini itu dikatakan tidak boleh ditalak, tidak boleh diceraikan. Iya, tidak boleh diceraikan. Kenapa tidak boleh diceraikan? Sebahagian ulama kita, kalau seorang perempuan itu ditalak pada masa dia haid, maka bisa bertambah masa iddahnya kalau dianggap 3 kali suci. 3 kali suci. Karena setelah dia haid, dia suci. Baru haid lagi, baru suci lagi, baru haid lagi, baru suci lagi. Ada sebagian ulama yang begitu. Tetapi kalau dilakukan dalam kondisi haid, maka dalam kondisi bersih, maka bersihnya yang pertama itu sudah bisa dihitung. Bersih ditalak pada saat dia bersih. Kemudian haid, bersih lagi, sudah bisa dihitung kedua. Haid, bersih lagi, sudah bisa dihitung ketiga. Ini pandangan ulama yang lain. Jadi berdasarkan pandangan ini, tidak boleh seorang perempuan ditalak itu dalam kondisi haid, karena bisa memperpanjang masa iddah. Apalagi kalau wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, apabila kalimat quru itu dipahami sebagai kata suci. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa quru itu bukan suci, bisa juga bermakna haid. Tapi ini pandangan ulama. Ya, pandangan ulama. Jadi ayat yang digunakan satu, cara memahaminya yang berbeda. Iya, cara memahaminya yang berbeda. Kemudian yang kesembilan yang tidak boleh dilakukan bagi mereka yang haid, perempuan ibu-ibu yang haid, wal murur fil masjidi in khafat talwisahu. Ya. Wal mururu fil masjidi in khafat talwisahu. Jadi seorang perempuan tidak boleh melewati masjid apabila dikhawatirkan. Iya, karena itu ada kalanya haid perempuan itu cukup banyak, sehingga lewat di masjid itu tidak boleh dikhawatirkan. Walaupun sekarang ini sudah ada pengaman. Iya, pengaman. Jadi kalau tidak cukup khawatir, berarti artinya mafhum mukhalafahnya kalau dipahami secara terbalik. Iya. Kalau tidak dikhawatirkan, berarti kalau begitu bisa. Tetapi kalau dikhawatirkan, itu tidak bisa kita lewat.
Iya. Kemudian berikut lagi adalah wal istimta'u bainas surrati war rukbati. Jadi tidak boleh juga wal istimta' itu bersenang-senang. Jadi suami istri bersenang-senang atas istrinya di antara pusat dan lutut dalam kondisi istrinya lagi haid. Kenapa di sini dilarang? Oleh karena jangan sampai kita tidak sadar diri, lantas bukan hanya bersenang-senang semata-mata, tapi justru apa yang dilarang itu dilakukan. Iya, itulah sebabnya di dalam ayat dikatakan wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang haid itu. Qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid. Dalam ayat itu dikatakan wala taqrabuhunna. Jadi beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menggunakan kata wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Nah, ini biasa di main-main Gurta almarhum Gurta Sanusi Baco. Itu wala taqrabuhunna. Jangan sekali-kali mendekatinya dengan segala macam cara. Hatta yatuhurna, sampai dia bersih. Bersih semata-mata, tunggu dulu sampai dia mandi. Mandi wajib. Fa iza tatahharna, apabila mereka telah suci dan telah mandi, fa'tuhunna, baru datang. Nah, dalam ayat ini kita dilarang beristimta', karena jangan sampai kita tidak bisa menguasai diri. Akhirnya tadi yang dikatakan wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini pembahasan tentang mereka-mereka yang dilarang atau tidak boleh kita lakukan, baik dalam kondisi atau keadaan kita tidak punya wudu. 4 hal. Bagi mereka yang dalam kondisi junub itu 6 hal, dan bagi mereka yang haid itu ada 10 yang tidak boleh atau dilarang dilakukan. Ini diantara beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan. Kemudian ini banyak sekali lanjutan daripada ini adalah asbabut tayammumi salasatun. Ya. Asbabut tayammumi salasatun. Sebab-sebab yang menyebabkan seseorang itu boleh bertayammum. Jadi sebab-sebab yang menyebabkan seseorang boleh bertayammum, iya, bertayammum, nah, itu salasatun, ada 3. Yang pertama, faqdul ma, tidak ada sama sekali air. Jadi kita sudah mencari air kemana-mana, tidak ada air. Nah, ini juga bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama bagi mereka yang mungkin akan melaksanakan ibadah haji dan umrah, tolong pelajari lalu baik-baik kodong ini namanya tayammum. Segala macam cara orang melakukan tayammum karena dia tidak tahu. Seperti itu orang berwudu, ada banyak hal yang dia tidak lakukan, padahal dia tayammum. Tayammum. Nah, tayammum itu bisa kita lakukan dalam 3 kondisi. Di saat kita sudah mencari air, tidak ada air yang bisa kita temukan, maka oleh agama kita mengatakan boleh bertayammum.
Yang kedua, begitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dalam surah Al-Maidah dan juga termasuk dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi dan seterusnya. Di situ dia katakan salah satu di antaranya adalah apabila tidak ada air boleh menggunakan tanah yang bersih. Dalam bahasa fikihnya dikatakan tayammum. Lagunya ada lagu Malaysia namanya Suci Dalam Debu. Tayammum juga. Nah, jadi ini tayammum ini kalau tidak ada air setelah berusaha semaksimal mungkin mencari air dalam radius tertentu, itu boleh bertayammum. Yang kedua, wal marad. Kalau sakit, kalau ada salah seorang di antara kita sakit parah yang oleh dokter mengatakan ini tidak boleh kena air, sementara kewajiban bagi kita juga tidak boleh, tidak harus dilakukan, maka inilah kemudian kita boleh bertayammum. Karena sebetulnya ibadah kita di saat akal ini masih normal. Kalau masih sehat ki akal ta, berapapun usia ta, akal yang menjadi patokan kita. Kecuali kalau akal ini sudah bermasalah, tidak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana buruk, mana dan sebagainya. Otak ini sudah terganggu, akal ini sudah terganggu, maka bagi kita bebas untuk tidak melakukan sholat. Tetapi di saat akal kita masih sehat, masih normal, masih bagus, berapapun usia kita, apapun kondisi kita, oleh agama mengatakan kalau tidak bisa digunakan air, itu dengan cara bertayammum. Ya, bertayammum. Yang ketiga yang boleh dilakukan juga atau penyebab diantaranya yang bisa untuk kita melakukan tayammum adalah wal ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaram. Iya. Airnya itu dibutuhkan untuk memberi minum binatang yang kehausan, binatang yang dihormati. Misalnya, ini ulama memasukkan di situ, misalnya kita berada pada suatu gurun pasir yang tandus. Sebetulnya ada di air kita bawa, tetapi mungkin tanggung. Ini air ini kalau digunakan berwudu mungkin bisa. Setidaknya ini 4 yang rukun. 4 yang rukun yang kira-kira bisa dibasuh. Karena seperti yang kita sampaikan sebelumnya, di antara beberapa anggota badan yang dibasuh itu sesuai dengan ayat 4 itu Pak yang rukun itu yang dianjurkan untuk dibasuh. Iya, 4 yang rukun. Yang pertama wajah, selain niat wajah, kemudian tangan hingga siku, membasuh sebahagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Kalau tidak ada sama sekali air atau sedikit sekali air yang kita bawa, maka setidaknya ini yang 4 ini yang kita basuh. Tetapi kalau ini pun tanggung karena ternyata bersama kita ada binatang yang kita tunggangi, yang kita tidak tahu di perjalanan mana lagi bisa kita mendapatkan air, demi menyediakan persiapan minuman untuk binatang yang kita tunggangi termasuk dirita, boleh kita bertayammum berdasarkan pandangan ini. Demi menghormati, menjaga binatang ini jangan sampai kehausan di tengah jalan, maka boleh kita bertayammum
untuk menyiapkan persediaan air minum untuk diri dan binatang yang kita tunggangi tersebut. Ya. Nah, selanjutnya ghairul muhtarami sittatun. Jadi kalau tadi ini ada binatang yang dihormati, ya walaupun di sini mengatakan kata hayawan, binatang kehausan yang muhtaram dimuliakan oleh syara, di sini ternyata ada 6 termasuk binatang atau hewan atau yang bernyawa itu yang dianggap tidak dihormati. Ada hewan, binatang atau yang bernyawa itu ia dianggap tidak dihormati. Mungkin ini pembahasan ini insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kalau tidak ada yang punya jadwal membawakan ceramah. Saya kira inilah yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ya, silakan. Oh ya. Ya. Insyaallah mungkin nanti kesempatan lain karena ini masih nanti akan kita mempraktikkan bagaimana kaifiat dan tata cara bertayamum. Ya, karena seperti tadi yang kita sampaikan, ada orang kalau bertayamum di pesawat itu seperti orang berwudu, seakan-akan ada air mengalir kemudian berkumur-kumur apa. Ini yang tidak sampai pelajarannya. Jadi mungkin seperti harapannya Pak Manji, mungkin perlu dipraktikkan, diperagakan bagaimana cara berapa kali tepukan. Iya, bagaimana tata cara tentang dan kaifiat tentang bertayamum. Insyaallah mungkin kesempatan lain baru kita mencoba mempraktikkan bagaimana tata cara bertayamum, bagaimana doanya, bagaimana dan sebagainya insyaallah. Saya kira inilah yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam agama rata-rata menggunakan kata harumah, diharamkan atau tidak boleh. Bahasa yang lebih sederhana lagi itu dilarang. Dilarang melaksanakan 4 hal. Jadi orang yang tidak punya wudu tidak boleh melakukan 4 hal. Apa itu? Yang pertama, as-salatu. Haram, terlarang, tidak boleh dilakukan yang pertama salat. Baik salat wajib maupun salat sunat. Baik salat yang hukumnya fardu ain, demikian pula hukumnya fardu kifayah. Baik salat adaan maupun salat qadaan. Nah, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan salat janazah. Selama kita mengatakan salat, maka orang yang tidak punya wudu itu tidak boleh melakukan salat. Salat apa saja, baik salat fardu, sunat, fardu ain, fardu kifayah, adaan, qadaan, semua tidak boleh dilakukan kalau seseorang tidak punya wudu. Kalau seorang tidak punya wudu, iya, tentu ada pengganti wudu bagi mereka yang terhalang untuk menggunakan wudu. Ada. Yang kedua, dilarang juga atau tidak boleh juga, diharamkan pula adalah wat tawafu. Ya, tawaf. Dilarang melaksanakan tawaf. Tawaf ini tempatnya hanya di sekitar Ka'bah saja. Jadi tidak ada istilah tawaf dalam hal ibadah. Tidak ada istilah tawaf dalam hal ibadah kecuali bila dilakukan itu di sekitar Ka'bah. Dan setiap tawaf mesti harus punya wudu. Ini tawaf ini macam-macam juga.
ada namanya tawaf rukun yang kita kenal dengan istilah tawaf ifadah bagi mereka yang melaksanakan haji. Nah, ada namanya tawaf qudum. Sama kalau kita baru masuk di masjid, itu namanya salat sunat tahiyatul masjid. Ya, tawaf qudum bagi mereka yang haji ifrad. Jadi kalau pertama kali mereka masuk ke Mekah, lalu kemudian mereka melaksanakan tawaf, kalau niatnya niat haji,